Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi belajar kali ini ada 6 poin, diantaranya pengertian menggambar, objek menggambar, komposisi, teknik menggambar, alat dan media menggambar. Yang keenamnya uji kompetensi. Yang ke-1, pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan gambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa karsa dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik, guratan, dan alat gambar yang beraneka ragam. Yang kedua, objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Jadi, macam-macam objek menggambar yang dapat kita jadikan sebagai salah satu inspirasi dan eksplorasi, diantaranya flora, fauna, dan alam benda. Nah, yang ketiganya komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Penguasaan komposisi ini sangat penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. 4. Teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasanya sebelum menggambar, membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Nah, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggambar. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Memberi dinamis, gelap terang, memberi kesan latar belakang. A. Teknik menggambar flora. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Bagian flora yang dapat dijadikan sebagai objek gambar misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Berikut ini langkah-langkah menggambar bunga mawar. Yang ke-1, gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Yang kedua, gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. Yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar tersebut. B. Teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki atau jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada juga hewan yang hidup di air dan di darat yang bersifat buas dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Di bawah ini langkah-langkah menggambar itik. Yang ke-1, buatlah gambar bentuk oval untuk badan. Nah, yang keduanya tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Nah, yang ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itik tersebut. C. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk oleh alam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar alam benda adalah sebagai berikut.
Yang ke-1, komposisi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. 4, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan 3 dimensi. Yang kelima, penggunaan latar belakang atau background. Tahap-tahap menggambar piring dan cangkir. Yang ke-1, gambar bentuk silinder dan oval. Yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Yang ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Yang kelima, alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macam. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Pensil dibedakan menjadi 2 jenis, pensil dengan tanda H dan tanda B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal dan atau hitam pekat. Pensil H dan B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, semakin besar angkanya maka semakin lunak sifatnya dan pekat hasilnya. Untuk pensil H, semakin besar angkanya maka semakin keras sifatnya dan semakin tipis hasil goresannya. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Bentuk krayon ada 2 jenis, yaitu pensil dan batang. Kedua jenis krayon ada yang berbahan lunak dan keras. Pulpen atau ballpoint, selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat atau umumnya berupa arsiran. Kertas gambar, menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral, putih, abu, atau coklat ya, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Nah, yang keenam, uji kompetensi. Kita lanjut minggu yang akan datang ya. Jangan lupa diisi absen link yang ada di deskripsinya. Terima kasih. Assalamualaikum.